Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih atas waktunya dan memberi waktu kepada saya untuk kegiatan hari ini yang akan kita bahas aset sekolah yang ada di sekolah. Tertib acara yang akan saya bacakan, yang pertama salam pembukaan dibuka oleh saya, yang kedua nyanyi Indonesia Raya, ketiga doa pembukaan yang dibawakan oleh Pak Indra, yang keempat pembukaan disediakan kepada ibu kepala sekolah, yang kelima materi yang akan saya sampaikan, yang keenam tanya jawab oleh Bapak Ibu dan bersama kita semua yang ada dalam kelas ini. Kita akan mulai. Saya undang kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama meninggalkan sejenak urusan dunia, kita bermunajat kepada Allah dengan berdoa. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmati wa ra'fati wa syafa'ati salatan faidatan fa'iqatan da'imatan tarzuquna bihal istiqamata wal karamata was salamata wal maghfirata wa husnal khatimati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. واغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع أستاذنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم طول عمرنا في طاعة الله وطاعة الرسول. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اقض حوائجنا يا الله في الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendengar. Kita lanjut pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 31 Pontianak Barat. Saya persilakan Ibu Nurwati SPD Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di yang keempat, Bapak Ibu, perwakilan dari orang tua murid, dan juga yang sangat dibanggakan Bapak Ibu guru beserta staff yang telah mendukung program sekolah. Jadi terima kasih semua, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu hari ini ya Bapak Ibu. Mungkin kita jarang ketemu ya Bu, mungkin sebentar jalan dari yang duduk seperti ini jarang. Jadi juga kalau tidak sama-samanya kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang kadang kita lupa bersyukur. Kalau semakin kita mensyukur nikmat, makin Allah tambah. Tapi kalau kita kufur atas nikmat Allah, sana enak pedih. Jadi pada siang hari ini terima kasih Bu Urut karena beliau calon guru penggerak. Mudah-mudahan jalannya lancar ya Bapak Ibu. Jadi kita punya di SDN 31 satu guru penggerak. Mudah-mudahan segala urusan guru dimudahkan juga kita semua. Di hari ini kenapa Bapak Ibu dipanggil? Karena guru juga karena ada materinya itu di acara paparan aset sekolah, karena termasuk menjadi tugas beliau untuk ini tugas sebagai guru penggerak. Jadi ibu-ibu dihadirkan di sini bukti. Jadi betul kita laksanakan ada pertemuan dengan beberapa perwakilan dari orang tua murid. Semoga kedepannya di SD 31 Pontianak Tenggara semakin maju. Juga mohon terus dukungan dari Bapak Ibu. Hal mustahil kita bisa capai, meningkatkan mutu dan kualitas sekolah tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua. Tidak mungkin sekolah itu berjalan, gurunya misalnya sudah maksimal, tapi tanpa dukungan dari Bapak Ibu tentu kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Harus ada kerjasama antara guru dan orang tua, juga lingkungan. Jadi yang anak merasa nyaman di sekolah, guru juga nyaman, orang tua gurunya juga nyaman, dan percaya menitipkan anaknya di SDN 31 Pontianak Tenggara untuk menuntut ilmu. Jadi masukan dari Bapak Ibu itu sangat diperlukan untuk kemajuan sekolah kita. Mungkin untuk sekedar pembuka, tidak panjang lebar karena waktunya juga terbatas. Saya juga masih ada yang harus saya selesaikan. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri kegiatan ini. Dan kedepannya kita berharap saling mendukung ya Ibu. Ibu mendukung program sekolah. Kami juga ada masukan apapun dari Bapak Ibu, kita siap. Jadi untuk kedepannya seperti apa sekolah kita itu perlu. Kalau tidak ada kritikan kita tidak tahu. Benar semua kan. Jadi terima kasih Bapak Ibu dan juga Ibu guru yang luar biasa. Karena guru itu dari pagi, dari jam 7 jam setengah 4 baru bisa pulang. Jadi anak memang
sudah pulang. Kalau lagi di P5 anak 10.45. Kalau hari biasa 12.45. Tapi guru sampai 3.30 itu fingerprint. Tapi kadang ada jam 4 sampai jam 5 baru pulang. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan bagi kita semua. Apa yang kita jalani, mudah-mudahan yang kita lakukan ini dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dapat bimbingan. Mungkin sekian, salah kata atau ucap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Esa atas berkahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini SD Negeri 31 Pontianak Tenggara dalam kegiatan guru penggerak saya yang akan kita bahas tentang aset yang ada di sekolah. Yang saya hormati Ibu RT yang diwakili ya Bu RT, dan yang saya hormati Ibu orang tua murid dan Ibu guru yang ada di sekolah SD Negeri 31 Pontianak Tenggara. Terima kasih sudah memberikan waktu maupun kesempatannya untuk kita sama-sama membahas tentang apa yang ada di sekolah. Tujuan pembelajaran CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi kita hari ini membahas apa-apa aja yang ada di sekolah. Bentuk kegiatan pada tahapan akhir dari siklus pembelajaran merdeka, Bapak atau Ibu CGP mengidentifikasi sumber daya sebagai aset, kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan manfaatnya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di wilayah SD Negeri 31 Pontianak Tenggara yang saat ini berada di Sepaka 2 Blok A. Hasil identifikasi ASIO atau modal di SD Negeri 31 Pontianak Tenggara, yang pertama aset modal manusia. Di mana modal manusia ini di SD Negeri 31 Pontianak Tenggara ada kepala sekolah, ada gurunya, ada tenaga tekniknya, dan ada juga bagian perpustakaan. Dan di sini bagiannya mempunyai tugasan masing-masing yang berbeda-beda, seperti kepala sekolah mendidik guru-guru yang ada di sekolah, dan guru-guru mendidik peserta didik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di sekolah. Modal manusia, 1. Kepala sekolah. Manfaat kepala sekolah adalah berperan aktif dalam memimpin pengajaran melalui sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta membuat kebijakan penting. Mereka juga mendukung pembangunan profesional guru, mendorong inovasi, dan menggali kemitraan dengan komunitas, memastikan kualitas dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. Jadi di sini apapun kegiatan di sekolah didukung oleh kepala sekolah, karena guru kalau melakukan kegiatan sesuatu tidak ada dukungan dari kepala sekolah tidak akan bisa kita lakukan secara sendiri pun tidak akan bisa kalau tidak dukungan oleh kepala sekolah. Yang kedua, guru. Manfaat guru adalah berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing perkembangan sosial dan emosional siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Nah, di sini peserta didik, karena kita mengajar SD, kita juga bukan sebagai guru untuk menyampaikan materi pendidikan. Kita membuat juga sikap positif kepada anak-anak dari kecil, kita udah terapkan kepada anak supaya nanti di kemudian harinya di tingkat pendidikan SMP, SMA maupun kuliah maupun kerja dari manapun berada, dia berkuat sebagai manusia yang berkualitas. Ketiga, teknik. Manfaat teknik. Tenaga pendidikan adalah berperan aktif dalam mendukung profesi pendidikan dengan mengelola administrasi, menyediakan dukungan teknis,
dan memastikan kelancaran operasional sekolah serta membantu implementasi kurikulum dan kebijakan. Jadi apapun yang ada di sekolah, data-data sekolah itu yang dipegang oleh Tendik. Tendik lah yang mengetahui berapa murid yang ada di dalam sekolah, data-datanya. Suatu saat anak bapak ibu tamat, pasti Tendik yang akan mengeluarkan ijazah, tapi yang tanda tangan oleh kepala sekolah. Modal manusia yang keempat, pengawas. Di sini pengawas manfaatnya adalah berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kualitas pengajaran, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar pendidikan, serta memberikan dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, mendorong praktik terbaik dan meningkatkan efektivitas pendidikan di sekolah, serta memberikan pelayanan berupa coaching, supervisi akademik. Jadi di sini pengawas juga datang sekali semester di Bapak Ibu. Kita ketahui pengawas itu datang dia sekali semester, dia nanti di pengawas itu ada hak untuk memeriksa guru-guru. Jadi kepala sekolah boleh memeriksa guru-guru seperti perangkat mengajarnya. Jadi guru itu juga punya tanggung jawab seperti, karena guru tidak bisa mengajar kalau tidak ada panduan mengajarnya. Nanti kalau tidak ada panduan pasti lari materinya. Jadi itulah gunanya pengawas, memeriksa keadaan yang ada di sekolah, maupun guru, maupun tentang aset, itu ada kerjaan dari dinas yang diwakili oleh ibu pengawas. Yang kelima, murid. Manfaat murid adalah berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran untuk memperoleh ilmu dan keterampilan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, memberikan umpan balik kepada guru dan sekolah. Nah, di sini kita sebagai orang tua murid boleh mengajak anak-anaknya. Jika kita tidak mengetahui apapun yang diajarkan guru, boleh Bapak Ibu memberi pesan kepada anaknya, bertanya kepada guru, karena hak anak untuk bertanya dan menerima ilmu dari guru semuanya. Karena anak tanpa bertanya, kalau dia mengerjakan sesuatu tak tahu jawaban, boleh bertanya kepada gurunya, jangan ada rasa takut atau sungkan. Kita belajarkan kepada anak murid harus percaya diri, harus berani berbicara di depan umum maupun depan guru. Jangan cuma berani bersama temannya, bermain sama kawannya. Jadi di sini sekarang Merdeka Belajar ini dituntut anak-anak lebih aktif dan gurunya juga ikut aktif. Karena kalau kita tidak aktif, guru ini ketinggalan zaman. Semua di sini kita sebagai pendidik harus mengetahui teknologi supaya saat pengajaran di dalam kelas, anak-anak mengetahui alat canggih ini gimana cara gunakannya. Boleh Pak, kalau kita tidak memiliki di rumah, boleh diajarkan di sekolah. Jadi pengenalannya ada di sekolah ini. Yang pertama, di sekolah ini ada bantuan seperti Chromebook, itu dapat dari dinas. Saat ini sekolah mendapatkan Chromebook itu ada 15. Kita menggunakan Chromebook itu setiap kelas itu secara bergantian. Ketika kita menggunakan Chromebook bergantian, dan saat kita kelas 5 nanti ada namanya ujian UNBK. UNBK itu kita menggunakan Chromebook. Jadi di sini anak-anak diajarkan dari SD harus bisa menggunakan teknologi yang ada sekarang. Bukan namanya ketinggalan zaman. Anaknya bisa, masa guru nggak bisa? Jadi kan malu kita sebagai guru kan. Jadi guru ini harus aktif gitu, mencari informasi apa sih kemajuan tentang pendidikan sekarang, apa sih teknologi yang bisa kita gunakan saat mengajar, gimana caranya kita sebagai guru itu membuat suasana kelas itu tidak membosankan, tidak adanya memang sih wajar kalau di situ adanya keributan. Anak itu aman pasti kalau 5-10 menit. Ketika ada tugas, ya selesai tugas, udah aktif semua. Jadi sekarang Merdeka Belajar buat anak yang sudah selesai, kita kasih pojok membaca atau sudut membaca. Jadi anak-anak di setiap kelas itu ada sudut membaca, disediakan buku. Di sini kita setiap kelas saya itu dibebaskan anak memilih buku dan mereka membaca. Dan saya juga ada kegiatannya itu, anak setelah selesai membaca sekali seminggu itu dia dapat mengutarakan apa isi bacaan yang bisa disimpulkan dalam buku tersebut.
Yang keenam, wali murid. Di mana di sini saya mengundang orang tua murid. Manfaatnya wali murid adalah berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak dengan terlibat aktif berkomunikasi dengan guru, memberikan dukungan emosional, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Apapun kegiatan di sekolah, seperti sekarang Merdeka Belajar ada namanya P5, itu membutuhkan alat peraga, gimana cara anaknya untuk berkolaborasi di kelas. Misalnya kita membuat tong sampah, apa yang dibutuhkan, bisa pewarna, bisa cat, bisa efek. Jadi kalau nggak ada dukungan orang tua, di kelas pun tidak bisa terlaksana apa P5 yang kita akan lakukan. Jadi di sini diminta kepada orang tua adanya dukungan juga kepada orang tua, kepada murid. Jika murid tidak seperti sekarang kan mau ujian Bapak Ibu hari Kamis ini kan kita akan ujian. Seperti sekarang saya suruh bawa buku, bawa semua. Itu dukungan orang tua, yang tidak bawa ada 2 dan 3. Nanti diingatkan lagi orang tuanya. Saya melakukan itu bukunya itu untuk alasan mereka mengerjakan tugas. Jadi mereka tidak usah bawa buku lagi. Hanya buku kosong itu sama pensil. Itu alasan untuk mereka belajar, untuk menyelesaikan tugas mereka supaya tidak tembus dia buku di meja. Ada aja itu yang tidak bawa pensil. Bu, nggak ada pensil. Azam itu Bu, namanya azam. Berhari-hari itu tak ada pensil Bu. Diingat orang tua pun tak ada. Kasihan sih Bu, katanya alasannya tinggal tempat neneknya, kakeknya yang jaga dia. Gak ada uang Bu, tapi ada jajan. Jadi nanti karena hari Kamis ini mau ujian, nanti saya telepon lagi bapaknya karena dia tidak lengkap. Gak apa-apa anak itu lamban, karena anak itu tidak bisa kita samakan sama-sama pintar. Kemampuan seseorang itu pasti berbeda-beda. Gimana kualitas anak itu supaya meningkat? Adanya dukungan orang tua, karena kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang bisa di matematika, ada yang bisa bahasa Indonesia, ada yang bisa olahraga saja. Itu ada di kelas saya itu namanya Ridwan kecil-kecil. Dia itu pintar kali kalau udah pelajaran bahasa olahraga. Iya Bu, olahraga kan gampang Bu. Saya tahu semua permainan olahraga, tapi kalau pelajaran Bu, susah Bu. Semua pelajaran susah, kalau nggak dipelajari, saya bilang gitu kan Bu. Karena kita pun dari dulu, SD dulu ya Bu, baru kita belajar supaya kita memiliki ilmu pengetahuan yang bertambah. Kita pun semua ini, ilmu pengetahuan itu bukan dari sekolah aja, bisa dari lingkungan kita, dari orang tua. Karena murid ini bisa meniru apa yang dilakukan orang tua, pasti dapat ditirunya. Ih, anak ini di kelas suka ini, pasti di rumah begitu juga, dicemburu kan. Kayaknya di rumah juga dibiarkan lah gitu. Jadi kualitas itu tuh nampak gitu. Kalau kita dibawakan keluar, kita lakukan sehari-hari di dalam tuh nampak Bu. Jadi nggak apa. Ketawa tuh betul ngalaman. Nampak geli sekali. Coba deh Bu, kenyataan. Kenyataan Bu. Nggak bisa marah Bu. Mama pegang HP, anaknya pegang. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang ketujuh ada modal manusia komite. Kita kenal komite kita di sini Pak Mansur. Jadi di sini saya ketahui komite ini bukan urusan uang. Nah, jadi komite ini jika Bapak Ibu ada masalah yang tidak menyenangkan, kurang aktif berkomunikasi dengan wali murid karena lama dibalas, boleh disampaikan kepada Pak Komite. Jika segan kepada pihak sekolah, disampaikan kepada Pak Komite bisa berkunjung di sekolah menyampaikan kepada kami semua. Jadi jangan adanya rasa sungkan ya Bapak Ibu. Ih, saya nggak suka sama si A, boleh Pak dikasih tahu sama komite, diberi masukan kepada guru-guru, karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua perlunya belajar. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya Bapak Ibu. Manfaat komite adalah berperan aktif dalam mendukung pengembangan sumber daya sekolah dengan meningkatkan dana, membangun kemitraan, dan memperluas keterlibatan orang tua serta komunitas yang membantu memastikan penggunaan sumber daya yang efektif untuk kegiatan dan program sekolah.
Jadi Bapak Ibu ini kan sekolah negeri. Sekolah negeri itu ada bantuan namanya dana BOS. Nah, jadi Pak Komite itu berhak mengetahui berapa total. Jadi kejumlahan murid itu berapa, segitu juga dapatnya. Nah, nanti digunakan kemana? Itu hak komite juga bertanya. Nanti pihak sekolah menjelaskan. Karena hak aset ini yang selama ini yang megang Bu Emma. Bu Emma selama ini. Jadi Bapak Ibu jika mau bertanya boleh, saya persilakan, nanti dibantu oleh Bu Emma. Jadi di sini sekarang komite bersosial juga kepada sekolah untuk membantu keaktifan sekolah. Gimana caranya supaya aktif berkomunikasi kepada orang tua dan adanya persaudaraan. Nah, di sini ada ke-8 masyarakat. Manfaat masyarakat adalah berperan aktif dalam mendukung sekolah dengan keterlibatan dalam kegiatan penyediaan informasi dan pengamalan praktis, kolaborasi dalam program pendidikan serta advokasi kebijakan. Partisipasi mereka memperkaya pembelajaran, mendukung pengembangan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi masyarakat yang ada di sini bisa meningkatkan kualitas kita yang ada di sekolah. Dia bisa melihat keaktifan di sekolah ini, aktif gak ibu-ibunya atau pulang awal. Jadi itu masyarakat di sini kita saling menjaga juga. Gimana caranya kita berkolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan atau kualitas sekolah kita. Kita lanjut, ada modal sosial. Modal sosial itu ada 4. 1. Kepala sekolah, 2. Rapat dinas, 3. Kegiatan kombel, 4. Kegiatan PGRI. 1. Kepala sekolah memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi aktif dan berbagai pihak, meningkatkan efisiensi pengorganisasian acara dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas sekolah. 2. Rapat dinas meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pengelola sekolah, memperkuat kerjasama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memastikan kesepahaman dalam pengelolaan sumber daya. 3. Kegiatan kombel mendorong wadah untuk advokasi dan dukungan bagi guru, memperkuat solidaritas profesi, serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru yang berdampak pada pengolahan sumber daya. Jadi di sini Bapak Ibu, kami juga di sekolah menggunakan kegiatan kombel yang dilakukan sekali 2 minggu. Kegiatan kombel terdiri dari guru-guru semua yang ada di SD Negeri 31 Pontianak Tenggara. Di sini misalnya ada guru 13 secara bergantian menyampaikan materi yang ada yang kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Jadi setiap guru itu mempunyai kesempatan. Misalnya kan itu dilakukan sekali 2 minggu. Jadi 1 bulan kan berarti ada 2 minggu kan Bapak Ibu, 2 kali pertemuan kombel. Misalnya pertama guru kelas 1A, 1B. Semua guru itu berkualitas, memiliki kualitas masing-masing. Jadi kita sama-sama mendorong. Pasti Bapak Ibu bisa, karena semua pendidik di sini cerdas untuk mencerdaskan anak-anak sebagai anak-anak bangsa. Kita pasti membutuhkan anak-anak kita sebagai penerus bangsa kita kan Bapak Ibu. Keempat, ada kegiatan PGRI. Menyediakan wadah untuk advokasi dan dukungan bagi guru, memperkuat solidaritas profesi, serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru yang berdampak pada pengelolaan sumber daya pendidikan. Kegiatan PGRI ini kelompoknya oleh guru-guru juga Bu, se-Pontianak Tenggara, dikumpulkan ketika ada ulang tahun Pontianak Tenggara. Ada kegiatannya, ada yang lomba. Pas ulang tahun Pontianak Tenggara itulah lomba sesama guru, tapi beda-beda sekolah gitu, Bu. Saat ini menanglah guru yang di SD Negeri 31 ada 3 kategori. 1 permainan apa Bu? Emang yang pertama itu Bu Reni puisi, senam. 1 lagi nyanyi. Ada 3 menang tahun ini. Karena selama ini malu-malu Bu. Karena kan tandingannya kan guru-guru lain, swasta, negeri, malu. Tapi itulah karena dukungan kepala sekolah. Semua kegiatan di sekolah ada dukungan kepala sekolah, pasti guru-guru pun semangat. Terbuktikan kualitasnya.
kalau kita masih memiliki kualitas masing-masing. Modal fisik, satu, fasilitas pendidikan, kedua, peralatan dan teknologi, ketiga, fasilitas olahraga, keempat, infrastruktur sekolah. Fasilitas pendidikan, ruang kelas, perpustakaan yang mendukung proses belajar, meningkatkan akses kewalahan dan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman. Jadi saat ini di sekolah ini cuma adanya ruang kelas sama perpus, tidak ada ruang lain. Kita kurangnya tanah atau kurang luas gitu Bu. Jadi untuk menyediakan laboratorium pun susah. Jadi saat ini yang ada di sekolah ini ya ruang kelas, perpustakaan, ruangan kelas untuk anaknya belajar setiap hari. Kalau perpustakaan buat anak-anak yang mau aktif membaca, boleh sekali seminggu. Kedua, peralatan dan teknologi. Di sekolah juga memiliki peralatan teknologi seperti komputer, ada proyektor, wifi, sound system, sumber belajar dan perangkat lunak. Pendidikan yang memperkaya metode pengajaran, mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan memfasilitasi interaksi yang lebih dinamis. Jadi semua yang ada di sekolah ini, semua guru bisa menggunakan alatnya supaya anak-anak mengetahui, oh iya alat ini bisa digunakan untuk belajar, seperti laptop untuk menyampaikan materi-materi, sound system maupun proyektor. Tiga, lingkungan olahraga dan peralatan yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan kesehatan fisik serta membangun keterampilan dan kerjasama. Lingkungan olahraga ini yang saat ini olahraganya yang dipegang oleh Pak Mustaqim. Jadi kegiatannya yang ekstrakurikuler kami hanya saat ini adanya pramuka yang dipegang oleh suami ibu kepala sekolah dan ada pembinanya mahasiswa entah atau dari sekolah mana. Ada itu, jadi dilakukan pramuka ini sekali seminggu, tapi per kelas berbeda-beda. Misalnya kelas hari ini 1, 3, 6, minggu depan 2, 4, 5 secara bergantian, tidak setiap Sabtu gitu Bu. Adanya pergantian saat melakukan kegiatan pramuka supaya anak-anak tidak merasa bosan. Ih, pramuka dijemur panas, itu keluarnya Bu anak-anak. Kalau dari pramuka, ih dijemur terus Bu, kata gitu. Capek Bu, padahal kan kita suka kan Bu, kalau kita sebagai anak istri ini adanya kamtipan di luar kelas, bukan belajar di dalam kelas. Bisa saja kita belajar di lingkungan sekolah, di luar, mengenal semua yang ada, kegiatan yang ada di sekolah. Infrastruktur sekolah, ada bangunan dan ruang administrasi yang mendukung operasional sekolah, memastikan keberlanjutan kegiatan pendidikan dan memberikan tempat yang aman dan teratur bagi siswa dan staf. Modal alam saat ini satu, cuma lahan tanah, mendukung proyek pertanahan sekolah, kebun dan kegiatan luar ruangan yang meningkatkan keterampilan praktis siswa serta memungkinkan pembelajaran tentang pertanian botani dan keberlanjutan. Di mana di sini kami juga punya taman ya Bu. Biarpun enggak tamannya ada di samping sekolah, mau depan sekolah, ada juga di belakang sekolah. Yang semampu kami membuat tanaman yang kami miliki gitu Bu. Seperti ada bunga-bunga. Kalau ibu-ibu mau, kalau ibu-ibu mau mendukung boleh menyumbangkan bunga-bunga. Biar gimana caranya kelas sekolah ini biar melonang, warna-warni. Ada tanamannya Bu. Modal finansial yang pertama dana operasional, yang kedua kantin jujur. Di sini dana operasional yang kami dapat dari dinas dan kedua kantin jujur. Kami memiliki kantin yang saat ini kantin itu tidak dijadikan dari dapur. Kantin jujur itu anak mengambil dan mereka meletakkan uang yang mereka ketahui harganya ini 2.000, jadi diletakkan, tidak usah kita jaga-jaga. Kita membuat anak itu belajar jujur. Dari kejujuran dari awal pasti anak-anak nanti
kedepannya pasti jujur ya Bu, dari awal masalah kecil aja S2000. Jadi di sini diminta kepala sekolah kita memiliki kantin, tidak usah dijaga oleh guru-guru. Biarkan aja anak-anak belajar jujur. Apapun yang diambil mereka dari kantin sekolah, mereka bertanggung jawab. Oh iya, ini kan 2000 diletakkan. Jika pun ada kelalaian, ya anak pasti akan kembalikan. Modal finansial dan operasional membiayai kegiatan sehari-hari seperti gaji staf, perawatan, fasilitas, dan pembelian materi ajar, memastikan kelancaran operasional dan berkelanjutan proses pendidikan. Jadi di sini Bapak Ibu kami dapat dana operasional atau dana BOS dari dinas itu digunakan untuk membeli peralatan yang di sekolah maupun menggaji staf. Jadi uang itu nampak. Jika Bapak Ibu ada kecurigaan boleh bertanya secara langsung yang saat ini dipegang oleh Bu Emma langsung. Bertanggung jawab Bu Emma, menunjukkan ya Bu semua dana-dananya. Kita modal finansial tadi yang saya katakan ganti jujur yang dari dapur kami buat ya Bapak Ibu. Modal politik. Pertama wewenang pimpinan, kedua sinergi perpusda, ketiga sinergi polsek, keempat sinergi puskesmas. Modal politik wewenang pimpinan. Mengatur dan memimpin pengelolaan sekolah, membuat kebijakan internal serta mengelokasikan sumber daya dengan efektif sesuai kebutuhan sekolah. 2. Sinergi perpusda. Memperoleh akses ke lokasi buku dan sumber informasi yang lebih luas serta mendukung program literasi dan kegiatan belajar di luar kelas. Dimana kita ketahui Bu sekali kelas 5 itu ada ABK ujiannya Bu. Jadi di situ nampak nilai kerendahan kami saat ini sekolah literasi Bu. Jadi dari kelas rendah kita ajarkan anak-anak untuk banyak belajar membaca. Jadi apapun yang dibaca anak-anak bisa menyimpulkan siapa tokohnya, apa cerita dari buku tersebut, sehingga pada waktu kelas 5 nanti kemampuan anak-anak literasi meningkat. Saat ini nilai kami di sekolah rendah literasi. Ketiga, sinergis polsek. Meningkatkan keamanan sekolah, mendapatkan dukungan dalam penanganan masalah keamanan, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui program-program edukasi. Keempat, sinergis puskesmas. Mendapatkan dukungan untuk program kesehatan siswa, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan komunitas sekolah. Bapak Ibu udah tahu kan adanya puskesmas datang. Terkadang di sini ada suntik campak, ada suntik apa lagi Bu yang sering dilakukan oleh puskesmas. Tapi ada aja orang yang nggak mau kan, rubella enggak Bu katanya gitu. Bisa saya sendiri bawa katanya. Dipersilakan supaya tidak ada kesalahpahaman kan Bapak Ibu. Jadi itu hak orang tua menangani anaknya sendiri supaya nggak salah paham kan. Ibu itu udah dibilang tidak usah suntik, masa disuntik? Untuk kedepannya kita ketahui kan apa penyebabnya, kita juga dituntut. Jadi itu sebelum ada dilakukan kegiatan kesehatan kami semua pasti memberikan kertas dan lembaran kan Bapak Ibu untuk persetujuan dari Bapak Ibu. Ada yang mau suntik atau tidak suntik. Modal agama. Kita ketahui modal agama kita dekat masjid. Setiap kali bunyi dari masjid itu anak-anak udah berubah, Bu sholat Bu. Tapi kita pernah sholat bukan rame-rame gitu kan. Kalau siang hari itu anak-anak gimana ya Bu, ada yang injak becek, jadi datang tetangga sebelah enggak najis ya katanya ya Bu. Biar saya nggak mengetahui ya Bu tentang masjid, cuma dibilang gitu. Yaudah kami cari keamanan itu yang terbaik. Kalau kelas tinggi boleh ke masjid karena bisa menjaga dirinya, sedangkan kelas rendah di dalam kelas. Gimana caranya murid untuk beribadah di kelas itu dan diawasi oleh gurunya. Karena kita dekat lingkungan masjid, malu kita nggak masjid ada masjid tapi di dekat sekolah tidak melakukan keagamaan, terkadang malu kita. Dan di situ di sekolah ini juga dekat madrasah Bapak Ibu. Agama anak kuat kali. Apa-apa kuat dari kan Bapak Pak Edred sebagai guru agama.
program pendidikan agama yang lebih mendalam, memberikan akses ke sumber daya pendidikan agama serta memungkinkan kolaborasi dalam kegiatan keagamaan dan pembinaan karakter siswa. Kedua, dekat madrasah, mendukung pengajaran dan pembelajaran agama yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah, meningkatkan kepemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama di kalangan siswa, serta memperkuat fondasi moral dan etika. Dari agama anak-anak nampak ya Bu, kalau dari kecil dia udah dikuatkan dengan agama, apapun godaan dari luar sana pasti dia nggak tergoda pun dikit enggak karena rata-rata anak di sini tamat dari SD mondok ya Bu, buat agama harus mondok agama yang terutama nomor 1 ya Bapak Ibu. Ada model budaya. Pertama, guru praktisi seni, lingkungan budaya. Di sini kegiatan guru praktisi seni memang nggak nampak, nggak dilakukan setiap hari, sekali seminggu atau sekali sebulan, belum nampak. Cuma kami melakukan seni ini ketika ada perpisahan, kegiatan keagamaan atau kegiatan yang besar yang kami rayakan di sekolah, kami melakukannya. Dan di sini yang pertama itu adanya dilakukan tari, menari. Karena anak di sini pun udah menari di luar, jadi mereka teraktif di sini bisa membuat latihan tari. Jadi guru-guru memberikan YouTube, mereka jadi bisa mengikut tarian yang ada di YouTube. Kedua, lingkungan budaya. Lingkungan budaya terdapat sangat tari yang dekat dengan lokasi sekolah. Tentunya ini dapat menciptakan yang mendukung pembelajaran tentang nilai-nilai tradisi dan kebudayaan, khususnya dalam hal tari tradisi. Jadi kita ketahui di sini tarian Pontianak. Pas ulang tahun Pontianak aja Bapak Ibu kita lomba menari semua, anak-anak pun aktif. Jadi kita mendapatkan siapa yang suka menari, yang jadi model. Seperti kemarin kan Bapak Ibu kita dapatkan kualitas anak-anak, ada yang model, ada yang nyanyi, ada yang menari. Sampai di sini Bapak Ibu, terima kasih. Semoga di sini kegiatan yang saya paparkan tentang aset, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang aset yang ada di sekolah. Saya persilakan. Silakan Ibu. Ada Bapak Ibu. Buat ibu-ibunya ada yang mau bertanya, biar dibantu jawab oleh Bu Emma yang memegang aset di sekolah saat ini. Ada yang kurang Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung kegiatan saya. Semoga materi hari ini yang tentang aset kita sama-sama bermanfaat tentang materi aset hari ini. Penutup yang ditutupkan oleh Pak Endra, saya undang Bapak Endra untuk berdoa. Oke, terima kasih untuk menutup acara pada siang hari ini. Kita baca surah Al-Asr yang berkali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.